kan udah mempertanyakan waktu itu. Saya bilang, apa hubungannya? Dan itu waktu saya di BAP juga saya tanya, ini kan dokumen elektroniknya punyanya si Dian Sandi diupload. Kenapa Pak Jokowi yang marah? Kan aneh. Tuyul dulu. Nah, ini dulu ada tuyul yang beda nasib. Ada yang ke pra-peradilan, ada yang ditinggal. Nah, jadi supaya jangan sampai ada yang merasa tertinggal, ayo kita bersama-sama. Musuh kita ada di luar sana. Musuh kita adalah ijazah palsunya Jokowi, ya, bukan kemudian musuh kita ada di dalam ini. Jadi kalau ada di dalam, nanti ada di dalam. Musuh kita yang bergambar ini. Nah, itu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren nih, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya lagi di sebuah tempat dan bertemu dengan ahli yang pernah tim Tokham ajukan, yaitu Dr. Didit Wijayanto Wijaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam. Oke. Jadi saudara sekalian, Mas Didit ini adalah ahli yang kami ajukan pada waktu pra-peradilan pertama. Ketika kita berusaha menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu adalah tindakan yang tidak legal alias tidak sah, dan ternyata permohonan itu dikabulkan. Dan nanti kita akan tanya nih sama Mas Didit, kalau kita tindak lanjuti dengan mengajukan permohonan rehabilitasi dan ganti rugi bagaimana. Tetapi yang jelas kami sudah mengajukan permohonan kembali, yaitu mengenai digunakannya pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagai dasar penersangkaan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa juga sesungguhnya. Jadi asal sobat era sekalian ingat bahwa sesungguhnya terhadap Mas Roy dan Dr. Tifa itu setidaknya disangkakan, dan sekarang kalau Dr. Tifa sudah didakwa dengan setidak-tidaknya 4 hal. 4 pasal, tapi ada jungto-jungtonya ya. Nah, tapi 4 pasal setidaknya. 4 pasal pokok. Pertama adalah pasal fitnah 434, kemudian kedua adalah pasal pencemaran nama baik. Ini KUHP baru ya? KUHP baru 433. Kemudian yang ketiga adalah dakwaan ketiga, itu adalah pasal yang terkait dengan edit dokumen ITE, Undang-Undang nomor 11 2008 pasal 35 dengan ancaman 12 tahun penjara. Kalau yang tadi fitnah 3 tahun, kemudian pencemaran nama baik cuma 9 bulan, dan kemudian pasal 32 ayat 1 sebagai dakwaan keempat. Kalau kita lihat konturnya Dr. Tifa ya, itu ancaman hukumannya 8 tahun. Nah, untuk Mas Roy, setelah berhasil kemarin merontokkan keabsahan proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan, kami tim Tokham yang terdiri dari saya sebutkan lah biar kita memberikan juga kredit point ya. Terdiri dari saya Refli Harun, kemudian ada juga Yaya Satya Nagara, ada Ristan BP Simbolon, ada Erdiana, kemudian ada Abdul Ghafur Sangaji, ada Meti Nurhalisah, ada Soraya, dan ada Najmi Sal Sabila Gahara, ada Afandi, kemudian ada Budi Arianto dan Hilda Warokah. Ini adalah tim Tokham yang merupakan tim pribadi Mas Roy yang sudah mendampingi Mas Roy sejak kasus Stupa Borobudur 2022. Dan kami mengajukan kembali ya, saya sendiri bukan Tokham sesungguhnya. Jadi kebetulan diajak Tokham setelah Troya
tak terpakai. Jadi Mas Didi ketahui bahwa saya adalah koordinator Troya, Tifa, Royce, Advocate. Tapi unfortunately rupanya mereka punya kebijakan untuk split sync, ya gitu. Setelah split sync mereka kemudian pisah. Jadi sebagian Troya itu membela Dr. Tifa, dan memang Dr. Tifa ada TPDT, tim pembela Dr. Tifa, dan sebagian Troya itu kemudian ke Tokham. Dan sebenarnya yang Tokham itu ada juga yang ke Troya sebenarnya, tapi balik lagi ke Tokham. Jadi sekarang komandonya itu Tokham, biar kita jangan salah ya, dan Tokham itu bukan bentukan Refli Harun ya, tapi Tokham itu adalah sudah eksis duluan bahkan sebelum tim-tim lainnya. Nah, hari ini mungkin publik bertanya-tanya, apalagi sih ini Tokham ini, apalagi nih Roy Suryo ini, apalagi Refli Harun. Ingat, bukan Refli Harun tapi Tokham. Kita atau kami mengajukan 32 ayat 1 saja sebagai sebuah strategi agar ini fokus. Karena begini Mas Didit, kami berpandangan ya, kalau misalnya kita mengajukannya ini terlalu banyak, khawatirnya dalam persidangan yang speedy trial seperti ini, hakim tidak fokus dia dan gampang menolak biasanya kalau dia terlalu banyak gitu kan. Nah ini fokus pasal 32 ayat 1. Alasan kami adalah, ini mungkin penting juga untuk Mas Didi sebelum mengomentari lebih banyak sebagai ahli. Alasan kami adalah bahwa sebenarnya pasal ini tidak layak untuk dikenakan kepada baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Kita tidak melihat ada sesuatu yang memadai, yang adequate. Kami menengarai misalnya untuk dijadikan sebagai penopang penersangkaan, kan setidaknya harus ada bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti. Kalau kita lihat surat dakwaan Dr. Tifa, apa iya itu yang dijadikan alat bukti? Kita belum bicara tentang pembuktiannya ya. Apa iya omongan itu menjadikan alat bukti untuk penggunaan pasal 32? Karena pemahaman kami nih, Mas Didit ya, ini adalah pasal yang terkait dengan kejahatan elektronik, kejahatan kejahatan dunia elektronik. Jadi dokumen elektronik. Jadi dokumen elektronik itu harus rusak, harus harus hilang dari tempat semula, harus dicuri, dan kemudian pasti diharapkan ada keuntungan ekonomi. Misalnya termasuk transaksi perbankan, kode-kode perbankan dan lain sebagainya. Ketika ini dikenakan kepada Mas Roy yang bicara 99,9% ijazah Jokowi palsu hanya dengan elah, kok rasanya sangat aneh dan rasanya tidak pada tempatnya dan rasanya tidak memadai, tidak adequate digunakan sebagai bukti permulaan untuk menersangkakan orang. Sekali lagi, pra peradilan ini tidak menguji apakah materinya benar atau salah, tapi apakah dasar-dasar penersangkaan itu memadai untuk diangkat sebagai tersangka dengan penggunaan pasal tersebut. Nah, Mas Didit, karena Mas Didit ahli pidana ya, juga ahli pra peradilan, silakan Mas Didit mengomentari permohonan kami yang saya kira Mas Didit sudah saya berikan dan sudah dibaca dengan baik, dan kira-kira poin-poin apa yang Mas Didit highlight ya. The time is yours, silakan. Oke. Baik, rekan Refli Harun. Ada contekannya. Ya, ini saya udah baca. Terima kasih. Tadi saya perlu garis bawahi dulu. Ini pra peradilan yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu kita bisa bicara panggil saksi untuk bicara fakta yang terjadi. Apa sih? Nah, fakta-fakta yang kemarin saksinya itu kan bicara soal Mas Roy benar, wajib lapor, kemudian dia ada yang melihat waktu kejadian bagaimana penyidik-penyidik Polda masuk tanpa izin, tanpa memperlihatkan surat perintah atau penetapan pengadilan dan sebagainya. Tidak memanggil RT ketika dilakukan penolakan, ribut-ribut dan sebagainya. Itu semua fakta di mana itu akan menjadi suatu pertimbangan hukum. Tapi kalau saksi kali ini justru kita bertanya, kalau kita ini kan bicara soal
penetapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, sebenarnya ini ada sedikit benang merahnya dengan perbuatan abuse of power-nya si penyidik. Yang pertama itu penangkapan, penahanan. Gara-gara salah satunya adalah gara-gara pasal ini. Sebenarnya tanpa pasal ini, salah satunya masih ada lagi pasal yang lain sih memang bisa. Itulah penyidik punya kewenangan melakukan penangkapan, penahanan. Yang paling penting penahanannya. Penangkapan kalau misalnya 2 kali tidak datang, dipanggil. Nah, tidak ada alasan yang patut, ya kan? Nah, ini harus hati-hati, Bang Refli. Ketika kita menguji apakah penetapan tersangka Mas Roy patut dan layak dikenakan pasal 32 ayat 1, kita batu ujinya adalah putusan MK nomor 21. Di sini dia menggunakan kuhap lama. Karena kita masuk ke dalam pasal 361 yang saya lihat di sini sudah ditulis 361A huruf A kuhap baru. Di sana dikatakan kalau memang penyidikannya sudah dimulai pada saat kuhap lama, maka batu ujinya menggunakan kuhap lama. Nah, kuhap lama ini ada putusan MK nomor 21. Cantolannya adalah ke alat bukti 184 ayat 1. Alat bukti di peradilan pidana ada 5. Yang pertama adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, dari 5 ini yang bisa menjadi bukti permulaan ada 3, yaitu keterangan saksi, ahli, dan surat. Nah, barang bukti kalau disita, sebenarnya itu kita bingung, barang bukti itu sebenarnya alat bukti bukan. Waktu dulu dia bilang bukan. Barang bukti adalah sesuatu yang menjadi terkait dengan perkara pidana itu, alat untuk menggunakan untuk yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut atau hasil dari tindak pidana. Kalau itu barang bukti. Nah, apakah bisa menjadi alat bukti? Bisa, yaitu ketika dia dilakukan penyitaan dan surat berita acara penyitaannya itu menjadi alat bukti surat. Nah, di sini ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, misalnya, ini saya masuk yang gampang-gampang dulu. Jadi misalnya Mas Roy ini, dia diduga melakukan suatu tindak pidana pencurian. Pencurian ini artinya sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, harus penyidik tuh mesti punya saksi. Saksi ini juga bukan asal saksi. Saksi ini harus melihat dia yang melompat pagar, masuk berendap-endap ke rumah orang, kemudian mengambil laptop, apakah itu handphone, apakah itu sepeda yang tergeletak, kemudian dia lompat lagi, naik pagar lagi, lari membawa barang yang dicuri. Nah, apa sih buktinya? Buktinya yaitu, misalnya nih, ada video yang merekam kejadian itu. Nah, apakah videonya itu menjadi langsung alat bukti? Kalau mengacu kepada pasal 184 KUHP ayat 1, video itu bukan barang bukti. Tetapi video itu disita. Jadi alat buktinya berupa surat. Oke, ngerti ya. Jadi Ya. karena jenis barang bukti itu Ya. tadi ya nggak ada, ya cuma keterangan ahli, keterangan saksi, ya keterangan saksi, keterangan ahli, surat. Jadi petunjuk dan keterangan terdakwa itu 2 terakhir di pengadilan. Artinya kalau ada video ya disuratkan dulu itu ya. Ya, oke. Oke. Kemudian apalagi? Harus diperiksa sama ahli. Ahli IT. Dia melihat apakah ada AI, ada rekayasa, ya kan? Kalau itu murni video yang purely, itu menjadi alat bukti yang sah nantinya. Nah, jadi kita mesti tahu itu berarti ada 2 komponen, yaitu keterangan ahli dan alat bukti surat. Nah,
Kemudian adakah saksi-saksi yang melihat Mas Roy lompat? Ada. Dan ada yang melihat dia bawa barang itu yang hilang. Jadi kualitas saksi harus begitu. Nah, ketika ditetapkan sebagai tersangka pencurian, tapi tiba-tiba Mas Roy itu ditetapkan sebagai bukan pencurian, ditambah pemerkosaan gitu loh. Lah, ada nggak yang melihat dia melakukan tindak pidana itu, pemerkosaan? Kan mestinya dia harus membawa seorang wanita berdua, membawa ini. Kemudian mungkin ada yang melihat bahwa wanita itu diberi minum, terus mabok-mabok, ya. Kemudian dibawa ke dalam kamar. Nah, dan sebagainya. Jadi ada saksi yang melihat. Kemudian ada kwitansi pembelian obat biusnya. Jadi segala sesuatu itu menjadi alat bukti. Nah, jadi kalau penyidik bilang, oh kami udah punya 100 orang saksi. Ntar dulu, saksi apaan? Nah, punya keterangan ahli. Ahli apa? Nanti kalau yang namanya dokter hewan itu kan ahli juga. Lah, tiba-tiba ada ahlinya dokter hewan, ya kan? Nah, jadi kita bingung gitu. Atau ahli perbankan, perkaranya ITE, bukannya perbankan atau money laundering, ya kan? Jadi ahli-ahli itu harus jelas ahlinya apa, bidang apa, dan harus ada bukti surat. Bukti suratnya misalnya kalau penipuan penggelapan, ya kan, adalah kwitansi, adalah cek kontan dan sebagainya. Jadi itu harus yang relevan. Nah, ada pembunuhan, bukti suratnya kan visum et repertum. Kemudian ada jasad orang mati, ya, jadinya di sana. Nah, makanya ada ahli yang mengatakan bahwa visumnya itu bilang si korban itu ditikam berkali-kali sehingga tikaman itu adalah tikaman yang mematikan. Nah, itu bisa masuk ke pasal 338 waktu dulu ya, sebelumnya itu ada KWP, yaitu pembunuhan. Tapi kalau cuma tikamannya sekali, matinya bukan ditusuknya bukan di tempat yang vital, dan meninggalnya orang itu karena kehabisan darah, itu berarti tusukan yang menyebabkan kematian. Pasalnya juga 351 ayat 3. Itu yang selalu. Jadi ketika visum berbicara lain, kemudian ada ahli yang berbicara lain, kemudian ada saksi, oh enggak, dia sebenarnya cuma sekali nusuknya. Nah, itulah saksi-saksi yang akan, ya kan, digunakan oleh alat bukti yang digunakan oleh penyidik menentukan pasal yang tepat yang mana. Jadi kita kembali ke pasal 32 ayat 1. 32 ayat 1 ini ada namanya selengkapnya, berbunyi, ya kan? Setiap orang, ya kan? Nah, ini coba ya. Nah, yang melakukan pengubahan-pengubahan, menambah, mengurangi, ya, suatu informasi atau dokumen elektronik, ya kan? Dan juga mentransmisikan, ya. Di sini itu bukan kalimat alternatif sebenarnya, itu satu kesatuan. Yang alternatif adalah merubahnya ini bisa plus, bisa minus, ya. Nah, milik orang lain atau publik, ya. Ini setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Jadi ini dan atau ini untuk informasi elektronik atau dan atau dokumen elektronik, ya. Milik orang lain atau milik publik. Oke. Pertanyaannya adalah memang di sini sepertinya kumulatif, ya. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, kemudian menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu elektronik. Intinya adalah dokumen itu jadi rusak atau hilang, kira-kira begitulah, ya. Gitu. Ya, silakan. Ya. Jadi begini. Ya.
Eh, Ya. saya harus jelaskan Ya. di mana ini semua unsur-unsurnya itu seolah-olah ada yang alternatif dan kumulatif. Ya. Misalnya mengubah itu kan bisa menambah, mengurangi, Ya. ya. Nah, kemudian merusak. Mengubah, menambah, mengurangi. Sebenarnya keterangan mengubah ini sebenarnya ya. Ya, Mengubah itu menambah, mengurangi. betul. Ini dia bisa nambah, bisa kurang. Ya. Kemudian transmisi, jadi mentransmisikan. Jadi setelah dia robah, dia umpetin di kantong, nggak masalah. Iya. Ya. Nah, ini kumulatif. Hmm. Nah, kemudian juga yang namanya lagi merusak, menghilangkan, memindahkan. Iya. Artinya yang pertama kita harus pahami dokumen dalam pasal ini atau informasi itu harus elektronik bentuknya, Oke. bukan fisik. Baik dokumen elektronik maupun Informasi elektronik, ya. Elektronik ya. Ya, artinya tidak boleh fisik. Iya. Ah, ah. Iya. Nah, kemudian saya boleh koreksi sedikit. Kita kalau pakai analog, istilah analog, takutnya nanti itu lawannya adalah digital. Oh, oke. Nah, jadi kalau elektronik, dokumen elektronik lawannya adalah physical, Oke. Dokumen fisik ya. ya, fisik, hard copy. Hard copy ya. Ah, ah. Nah, jadi pertama-tama harus itu. Yang kedua, barang ini harus milik orang atau milik publik. Oke. Harus ada orang yang mengakui, Iya. ya kan? Kemudian ini dokumen ini karena dokumen elektronik Iya. itu diambil, dicuri, Hmm. dirubah. Iya. Kan kalau dia mau merubah kan dia harus mencurinya, Iya. menghack gitu. Bisa juga dengan offline. Oke. Jadi dia melakukan pencurian, kemudian dia ambil dokumen itu dan dia robah dari sumber cakramnya itu loh. Iya. Apakah itu bentuk hard disk, apakah itu bentuk HP, apakah itu bentuk komputer, ya kan, laptop dan sebagainya. Hmm. Jadi ini orang suka banyak tidak paham Hmm. penerapan dari pasal ini. Iya. Pasal ini kalau kita konstruksikan seharusnya pertama dokumen elektronik yang dirubah harus milik seseorang. Hmm. Apakah itu Dian Sandi, apakah itu Jokowi. Iya. Kalau Dian Sandi punya, yang harus nuntut Dian Sandi. Iya. Kalau Jokowi yang punya, harus Jokowi yang melakukan penuntutan, Iya. menuntut ya, Melaporkan. melaporkan pidana ya. Nah, yang kedua, artinya selain itu pemiliknya, yang kedua adalah dokumen tersebut Hmm. diretas dari hard disknya milik masing-masing itu. Hmm. Diambil, jadi si pemilik tidak lagi memiliki dokumen tersebut Dokumen atau informasi. atau informasi tersebut. Sudah diretas atau dicuri secara offline, bisa. Kemudian dirubah dan ditransmisikan. Ya, dalam bentuk elektronik juga sudah pasti. Namanya transmisi, ya kan? Nah, sehingga orang tersebut kan dirugikan. Iya. Nah, jadi ingat, tidak boleh dokumen bersifat fisik. Iya. Itu tidak bisa. Iya. Harus dokumen elektronik. Karena pasal ini kan. Pasal ini. Dan harus, ya kan, untuk kemudian ini kejahatannya sebenarnya endingnya lokus deliknya adalah dunia cyber. Hmm. Nah, problemnya adalah di sini saya sempat Bang Revi kan kasih saya lihat tuh laporan polisinya Jokowi. Iya. Nah, itu saya baca itu ada kata-kata yang sangat berbahaya sekali. Kata-katanya adalah dokumen yang dituduhkan milik saya. Oke. Artinya Jokowi tidak mengakui itu dokumen itu kan? Tidak. Kalau dia masih menggunakan kata yang dituduhkan itu. Ya, itu berarti Kecuali dituduhkannya hilang. Dokumen milik saya. dokumen itu dokumen milik saya, dokumen elektronik milik saya. Nah, kebetulan saya juga ikut waktu gelar perkara di Polda. Ya, Mas Didit kita ajukan sebagai ahli juga waktu gelar perkara. Betul. Dan saya ikut melihat adanya dokumen yang dikatakan punya
Jokowi. Nah itulah yang saya bingung. Berulang kali saya ngomong mungkin di head to head, di rakyat bersuara, di mana ya. Di mana saya bilang saya lihat itu dokumen yang disita. Itu adalah dokumen fisik. Ya, fisik. Fisik, Bukan fisik. fisik. Untuk melawan ini ya. Ya, karena lawannya digital. Lawannya Kalau elektronik, kalau nggak kalau yang tadi analog, digital. Ya. Saya kan udah mempertanyakan waktu itu. Saya bilang, apa hubungannya? Dan itu waktu saya di BAP juga saya tanya. Ini kan dokumen elektroniknya punyanya si Dian Sandi diupload. Ya. Kenapa Pak Jokowi yang marah? Kan aneh. Nah, kok nggak nyambung ini? Sorry, ini penting. Nggak nyambung itu materi pra peradilan nggak? Kalau kita Sangat, sangat. Kita mempermasalahkan gini. Mm-mm. Ini depan hakim ya. Ini kami ingin mempermasalahkan gini. Pak Hakim, ini pasal 32 ini kan mengandaikan adanya sebuah dokumen elektronik atau informasi elektronik yang dirusak oleh Mas Roy Suryo. Nah, kami heran, asumsinya dokumen elektronik ini kan miliknya Joko Widodo. Sehingga dengan penerapan pasal 32 ini harusnya dokumen itu hilang atau rusak. Cuma kami ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 ada dokumen yang bersifat fisik yang diakui menurut keterangan penyidik pada waktu itu. Itulah yang namanya ijazah asli Jokowi. Lalu dengan pasal 32 yang dokumen elektronik yang katanya rusak dan hilang ini bagaimana? Itu masuk materi pra peradilan. Masuk. Masuk ya. Tapi hati-hati. Oke. Cara kita menyajikannya jangan sampai keliru. Itu sangat masuk. Iya. Yang pertama, artinya bukti awal itu adalah laporan polisi. Iya. Kalau dia bilang yang dituduhkan milik saya, bukti awalnya sudah gugur. Oke. Ya. Udah gugur semua kalau begitu. Iya gugur semua. Tapi itu kan bukti awal pertamanya. Dilanjutkan kita nggak tahu ini bukti permulaannya apa yang dimiliki. Nah, seharusnya itu dokumen elektronik itu diakui dulu miliknya Jokowi. Oke. Diakui, dia endorse, itu saya punya dan satu-satunya saya punya. Saya nggak punya lagi. Ya. Saya tidak miliki di mana-mana pun itu. Dan gara-gara Mas Roy rusak itu dokumen atau hilang Dan itu dokumen. ternyata harusnya ada saksi yang melihat Mas Roy menghack dokumen elektronik tersebut, Atau mencuri gitu ya. mencuri, menghack dan sebagainya, kemudian dirobah. Ya. Kemudian setelah dirobah Jadi rusak. jadi rusak atau dihilangkan atau tidak harus rusak, Iya. pokoknya berubah. Berubah. Kemudian ditransmisikan ulang. Dan dia tidak menguasai lagi atau tidak memiliki lagi. Si korban tidak menguasai. Nah, jadi ini kelihatannya kok masuk pokok perkara, bukan. Jadi kita tanya, ada nggak saksi yang melihat itu? Oke. Saksi. Jadi saksi adalah kan tadi 3, bukti permulaan cuma bisa 3. Iya. Nah, ada saksi nggak yang memberikan kualitas, Punya kualifikasi. mempunyai pengetahuan seperti itu? Ya, untuk menyatakan bahwa setelah terjadi tindakan Pencurian data, perubahan, ya. sebagaimana dikatakan di pasal ini, Betul, saksi. Kemudian ada ahli. yang juga bisa menerangkan Ya, tindakan-tindakan yang dilakukan adalah bersesuaian dengan pasal ini. Kita Nah, nggak bicara benar atau salah. enggak. Kita tanya dia punya nggak? Iya, Jangan nanti saksinya itu bilang Mas Roy lagi makan ayam goreng. iya. Lah, ini bagaimana? Nah, kemudian ada ahli. Ahlinya itu nanti ya saya tadi kita joknya ya. Ahlinya itu dokter hewan. Iya. Udah memberikan keterangan bahwa Mas Roy membawa kucingnya, memeriksakan kucingnya di sana. Kan nggak cocok. Jadi jangan asal ahli. Siapa ahlinya, menerangkan apa. Nah, kalau ahlinya juga ahli IT misalnya. Wah, Mas Roy melakukan. Lah, ntar dulu. Apakah yang diterangkan oleh ahli IT cocok? Tidak. Iya. Karena apa? Karena
Di sini harus ahli pidana. Ahli pidana itu yang menguraikan unsur-unsur perbuatan dengan dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi. Ini ada saksi 5 orang menerangkan perbuatan Mas Roy. Nah, itulah menjadi bukti permulaan. Oke. Jadi intinya adalah ya kan? Mm-mm. Kami kan ingin mengkonstruksikan bahwa kami tidak bicara tentang substansinya. Substansinya itu adalah benar atau tidak Mas Roy melakukan itu. Itu kan substansi. Nggak boleh kan? Nah, yang kami permasalahkan adalah apakah penyidik memiliki bukti permulaan atau minimal 2 alat bukti untuk harus ya. Jadi bukti permulaan berubah ya, minimal 2 alat bukti yang bisa digunakan untuk menersangkakan Mas Roy dengan pasal ini. Tanpa menguji alat bukti tersebut. Tapi kualitas alat buktinya yang kita lihat. Ada maksudnya gini, misalnya ya saya bayangkan ahli tersebut ya kita apakah ahli tersebut menerangkan perbuatan-perbuatan itu tanpa menguji apakah yang disampaikan ahli itu benar atau salah. Karena itu sudah masuk pokok perkara kan? Ya. Oke, silakan Mas. Ya, jadi kita itu di pokok perkara kita menguji benar atau tidaknya. Apakah ada alasan apa tidak? Ada atau tidak yang berkualitas seperti itu, ya. Jadi hati-hati ini. Misalnya contoh nih, ada yang namanya tempus delicti, yaitu ada 26 Maret dan 22 Januari. Tapi terakhir kalau nggak salah saya dikasih lihat balik lagi ke 26 Maret. 26 Maret. Iya, yang tadi saya dikasih lihat itu dari Pak Yasena. Lah, berarti kita mengujinya 26 Maret. Ada apa dengan 26 Maret? Nah, ternyata setelah dikonfirmasi dengan Mas Roy, 26 Maret itu dikasih lihat ada video, tayangan video. Ya udah, kita tayangkan. Saya bilang, kita tayangkan dan kita lihat isinya apa. Tanpa bilang ini benar atau salah. Di sana kita menguji kualitasnya. Yaitu kualitasnya misalnya ada Mas Roy nggak? Ternyata kalau kami yang sudah kami diskusikan dan lain sebagainya, tanggal 26 Maret itu Mas Roy nggak ada. Itu kegiatan di tempatnya Egy Sujana. Oke, jadi kita uji kualitasnya bisa nggak menjadi alat bukti bukti permulaan. Kalau Mas Roy nggak ada, sudah pasti itu tidak berkualitas sebagai bukti permulaan. Nggak ada di sana. Nggak ada hubungannya dan sebagainya, sudah pasti itu bukan alat bukti permulaan untuk penetapan tersangka. Kan udah jelas harusnya dia ada di sana di dalam bukti yang menjadi bukti yang dijadikan bukti untuk tempus delicti. Itu harus biar bagaimana. Nah, jadi di sini melulu adalah perbuatan Mas Roy mengutak-atik dokumen elektronik atau informasi elektronik. Itu saja. Jadi apakah benar Mas Roy? Memperdulikan untuk sementara apakah itu benar atau tidak? Ya, tidak perlu dibuktikan. Jadi itu pokok perkara. Ya, karena kita butuh adalah saksi-saksi. Saksi-saksi. Oh ya, saya lihat Mas Roy begitu. Ngapain, ya kan? Nah, dia mengutak-atik dokumen. Dia mengutak-atik servernya Pak Jokowi. Dia masuk ke rumahnya Pak Jokowi ngambil itu, misalnya itu. Nah, kita butuh saksi-saksi yang seperti itu sehingga juga ada yang melihat dia merubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan dan Pak Jokowi kehilangan. Jadi cari faktanya apakah benar Pak Jokowi kehilangan. Nah, kalau saya bandingkan, saya melihat ada dokumen fisik milik Pak Jokowi, itu tidak berkaitan. Sama sekali tidak berkaitan dan tidak bisa dijadikan alat bukti. Oke, itu good point bagi kami. Jadi kalau Ya. misalnya nanti dia katakanlah pihak penyidik ini menunjukkan, katakanlah ini nih saksi kami, ini nih ahli kami kalau dia ada ya, ini nih dokumen yang sudah menjadi surat, katakanlah begitu ya, yaitu yang sudah disita dan lain sebagainya, maka kita
akan katakan, iya itu saksi, ahli, dan dokumen yang sudah jadi surat, tapi apakah itu punya korelasi tidak dengan pasal 32 sehingga pasal itu bisa digunakan untuk menersangkakan Mas Roy. Nah itu yang sebenarnya kami lakukan. Silakan yang ingin kami lakukan, silakan tambahkan lagi. Oke, jadi itu targetnya ya nanti kalau pada saat memberikan saksi dan ahli. Nah ini benar-benar harus dipahami, harus keluar dari pemikiran nggak Mas Roy nggak begitu ya jangan itu nanti kita kejebak di sana ya karena itu nanti Mas Didit, ibarat kita di ruangan ini kita belum bicara bagaimana apa yang kita lakukan dalam ruangan ini. Yang kita bicarakan itu adalah ada nggak orang yang melihat kita masuk ruangan dulu kan? Pasalnya apa dulu? Enggak, maksudnya dalam 32 ayat 1 ini. Kan gitu kan? Jadi kita kan nggak bicara mengenai apa yang kita lakukan di dalam ruangan, tapi apakah ada orang yang melihat kita masuk ruangan, kan begitu? Harus dilanjutkan. Ya. Jadi masuk ke ruangan di sini di dalamnya ada server. Servernya kita kutak-katik dan berhasil dibobol, kita bawa keluar dokumen elektroniknya dan di server itu hilang. Nah, jadi harus ada saksi-saksi yang melihat perbuatan itu, kemudian kita transmisikan dengan wajah baru, dengan format baru dan sebagainya. Jadi di sini benar-benar murni kita butuh pembuktian bahwa Polda selaku penyidik dia harus menunjukkan dia punya bukti permulaan antara saksi kombinasi dengan ahli atau kombinasi dengan surat. Kombinasi saja 2 dari 3. Ya. Jadi kalau ada 1000 saksi keterangannya tidak relevan, bukan saksi, tidak berharga sebagai saksi. Ada itu harus kombinasi, nggak boleh saksi aja. Enggak. Kan 1000 saksi adalah satu alat bukti. Jadi minimal 2. Dan kalau satu saksi harus juga dilengkapi alat bukti lain. Karena udus testis, nullus testis. Tidak boleh, ya kan? Nah, kalau saya lihat sih itu dan mudah-mudahan ini kalau saya lihat pembuktian hukumnya walaupun kita sudah kalau para tim lawyer kalau memang sudah menguasai cuman satu hambatannya. Hambatannya adalah keberanian hakim. Ya, itu memang. Ya, apakah dia berani? Jadi Mas Didit, ya itulah persoalan kita ya sebagai lawyer, sebagai advokat. Sekarang istilahnya advokat kalau menurut KUHAP. Jadi sebagai advokat itu adalah kita bisa berjuang semaksimal mungkin, bisa kita tunjukkan bahwa penggunaan pasal 32 ayat 1 itu tidak memenuhi syarat, yaitu bukti permulaan minimal 2 alat bukti. Tetapi memang akhirnya keberanian hakim, apakah hakim mengatakan bahwa pasal itu tidak sah, ya kan, digunakan untuk menersangkakan. Jadi penersangkaan dengan menggunakan pasal itu tidak sah. Tapi begini Mas Didit, kita jumping up ya, kita lihat petitumnya nih. Terus terang ketika menggarap petitum ini kita ya rodo-rodo gimana gitu ya. Karena ada petitum yang tiba-tiba membatalkan semua seolah-olah. Kita baca satu-satu petitumnya karena itu penting tuh. Karena petitum itu apa yang kita minta kan? Oke. Misalnya mengabulkan permohonan pra peradilan dan pemohon untuk seluruhnya wajar ya. Standar. Menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon untuk pasal 32 ayat 1 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 2024 adalah tidak sah ya. Oke, standar. Karena kita cuma minta satu kan. Menyatakan pemohon tidak dapat didakwa dengan pasal 32 ayat 1 sebagaimana telah diubah wajar karena lanjutan. Oke. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan sprindik adalah tidak sah. Oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum, yakni dengan melanggar putusan MK Jungto pasal 184. Nah, ini agak ngeri-ngeri sedap kita. Karena ini tidak hanya bicara pasal 32 ayat 1 tapi juga pasal-pasal lainnya. Nanti komentari Mas Didit ya. Walaupun nanti dilihat hakim juga menetapkan bahwa sprindik ini ya kan ya itu dapat dinyatakan dibatalkan. Nah ini juga ngeri-ngeri sedap bagi kita karena ini dampak dari dampak dari ini. Tapi ini tidak lagi domain pasal 32 ayat 1 saja,
tapi juga seolah-olah pasal lain. Nanti Mas Didit komentari. Kemudian memulihkan harkat, martabat dan nama baik pemohon seperti yang semula. Ini kita sudah punya pengalaman bahwa katanya permohonan tersendiri nih untuk rehabilitasi ini ya. Kemudian menyatakan turut termohon untuk tidak melanggar pasal 163 ayat 1 huruf E. Ini artinya pasal ini adalah pasal ketika ini disidangkan kemudian ya bahwa apa ini isinya ya 163 ayat 1 ini oh iya tidak menyidangkan pokok perkara. Tapi saya juga tetap bertanya ketika kita meneruskan apa perlu ya? Karena ini kan sudah dalam putusan. Ya kan sudah dalam putusan kan? Kan yang kita perlukan dalam proses. Ketika kita berproses, tolong dia tidak sidangkan pokok perkara. Tapi kalau udah putusan kan harusnya nggak perlu itu. Tapi ya oke lah nanti Mas Didit komentari juga. Kemudian menyatakan turut termohon patuh dan tunduk pada putusan aku ya itu dengan sendirinya ya membebankan ongkos perkara dan peraturan yang berlaku oke dengan sendirinya. Nah silakan Mas Didit komentari petitum 4, petitum 5 dan petitum 7 yang sebenarnya bagi kami agak ngeri-ngeri sedap juga. Oke silakan. Baik. Jadi begini, ini saya komentari yang 7 dulu nih ya. Menyatakan turut termohon untuk tidak melanggar pasal 163 ayat 1 huruf E kuhap baru tidak ini ya. Jadi di sini memang harus secara normatif dinyatakan dalam petitum. Ya kan? Jadi di sini mengingatkan dia ya. Memang seharusnya tidak perlu. Tidak harus demikian, tapi penegasan di sini perlu. Kalaupun tidak ditegaskan, ya itu kalau ditaati kan sebenarnya kan dengan pokok perkara ditunda ini kan? Ya, tapi kalau sudah dibunyikan kemudian dia langgar, berarti jelas pelanggarannya. Ya, di situ. Ini, nah sekarang. Oke, ini bisa post factum jadinya ya? Ya, post factum. Tiba-tiba ketika kita berproses, dia main undang pendakwaan aja misalnya. Ya, mana tahu. Ya mana tahu. Tapi ketika ada putusan ini dibunyikan di sini, itu harus stop proses itu. Betul. Kemudian di sini yang poin 4 sama 5. Iya, Nah, kita menganggap sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap juga. Karena ini kalau ini sendiri kan hasilnya adalah hasil penyidikan dengan menggunakan beberapa pasal ya, itu tidak betul. hanya 321. Betul. Memang di sini dilematis. Kalau tidak dibilang tidak sah atau tidak dinyatakan itu, mau nggak mau ini pasalnya kan ada di sprindik ini. Oke. Nah, dilematis. Biasanya orang langsung hantam semua pasal. Tapi di sini ini memang cuman bilang pasal 32 ayat 1. Tapi meminta bandanya dibatalin. Nah, ini boleh-boleh saja kalau tidak dikabulkan. Nggak apa-apa. Tapi ya gimana? Ya, tapi sebenarnya kayak kita juga berdebat karena saya punya pengalaman di MK. Biasanya kita minta batalkan, tapi ada kata-kata sepanjang terkait dengan pasal 32 ayat 1. Jadi maksud saya, ya tapi kalau saya kalah debat. Jadi sepanjang 32 ayat 1 sehingga hakim nggak sulit mengabulkannya begitu. Jadi mungkin sebenarnya akan lebih tepat ya mungkin ini mungkin saya lihat ini praper kedua ini agak keburu-buru. Jadi dia menggunakan format standar kalau saya lihat. Nah, jadi memang benar bisa dipakai kata-kata itu ya kan. Jadi sprindik ini ya kan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang terkait dengan pasal 32 ayat 1. Betul, ya kan? Nah, itu bisa mungkin dari tim PH silakan Bang Refli. Nanti direplik, disampaikan maksud dari kami itu dikoreksi di sana gitu. Tolong menjadi perhatian yang mulia hakim tunggal bahwa ini maksud kami begitu. Ya. Itu bisa dilakukan koreksi-koreksi, ya kan? Nah, jadi kalau saya lihat begini bisa saja dikabulkan,
bisa dikabulkan dan penetapan tersangkanya untuk khusus pasal 32 ayat 1. Karena nggak mungkin dia ultra petita kan. Betul. Kita minta 32 ayat 1 tiba-tiba dibatalkan 35, dibatalkan 433, 434 kan nggak mungkin. Theoretically nggak mungkin kecuali hakimnya sedang gila. Nah, kalau dibatalkan sprindiknya semua, ya udah selesai ya kan. Nah, betul. Jadi dia akan menolak ini. Dia bisa menolak ini, makanya kita perlu ya kan dilakukan suatu perbaikan. Sepanjang. Ya. Nah, disitulah sebenarnya yang akan kita satu ini kan. Namun apabila ditolak tidak masalah. Nggak masalah. Sprindiknya nggak dibatalin. Yang penting penetapan tersangkanya itu. Silahkan dikaji sendiri. Yang penting tidak bisa didakwakan itu kan. Itu yang penting itu. Ya. Jadi kita uji. Nah, kalau misalnya demikian, intinya dia akan membuat satu pertimbangan. Ini apa sih yang sebab dia tidak bisa mengabulkan ini? Ya. Tapi saya akan memberikan satu rekomendasi. Sebenarnya ini juga udah abal-abal nih. Kenapa saya bilang abal-abal? Coba dilihat. Waktu itu saya diperlihatkan penetapan tersangka. Itu 5 pasal. 5 pasal saya masih ingat. 310, 311 yang lama ya. KUP lama, kemudian bukan. 28 ayat 2, kemudian 32 ayat 1 dan 35. Itu penetapan tersangkanya. Kemudian tanggal 30 Maret kalau nggak salah saya dikasih lihat lagi ada dokumen. Sebenarnya terbaru perubahan pasal. Jadi si 311-nya jadi 434, 310-nya tetap. Kemudian ada 28 ayat 2-nya jadi 243. Kemudian ada 32 ayat 1 dan 35 tetap. Cuman itu. Dan setelah itu, setelah Maret, April katanya P21 ya. Nah, 30 April. Dan tidak ada lagi penetapan-penetapan. Kalau mau ngomong jujur, apa jadinya itu? Penetapan itu juga sudah cacat formil. Karena apa? Berkas perkara maju. Sudah tidak punya lagi pondasinya. Lihat pasal 28 ayat 2-nya kan hilang. Penetapannya 5 pasal. Artinya sebenarnya ini kalau kita mau ngomong jujur tanpa menyinggung siapapun, ini penetapan abal-abal. Dan kemudian dilimpahkan dengan 4 pasal. Ya kan? Nah, kemudian kita perbandingkan dengan surat perintah penangkapan, penahanan, kan ada tuh pasal-pasalnya. Nah, itu problemnya. Terus kalau nggak salah waktu kemarin saya lihat itu nggak ada 433. Adanya 310. Nah, ini gimana? Ya, itu adalah menjadikan ketidakpastian hukum. Ya, ada undang-undang yang udah dicabut, dipakai lagi. Perkara ada lex favorio, ya harusnya itu Bukan begitu caranya. untuk pertimbangan hakim, Ya. persidangan. Maksimal tuntutan tidak boleh. Iya, dimintakan oleh terdakwa misalnya kan begitu. Enggak. Jaksa juga Oke. tidak boleh dia melampaui. Oke. Nah. Oke. Ya. Karena ada lex favorio ya. Ya, Jadi ketika dia lihatnya lex favorio tetap digunakan 433, dengan catatan 433, tapi dengan catatan tidak boleh melebihi 310. Gitu. Oke. Oke, Mas Didit, terima kasih banyak dan mungkin closing statement silakan. Oke, satu nih saya mau bilang ini. KUHAP itu adalah penegakan hukum. Hukum acara mengatur tentang penegakan hukum. Di mana kita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, kita ini pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu adalah Indonesia negara hukum. Nah, kita ini tahu di Indonesia spesifikasinya adalah negara hukum Pancasila. Kita punya sila kedua. Sila kedua itu adalah keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, gara-gara pasal 32 ayat 1 yang secara objektif membolehkan penyidik melakukan penahanan, terjadilah penangkapan, penggeledahan, penahanan yang ilegal. Di sanalah keberanian penyidik untuk melakukan abuse of power yang sudah jelas dinyatakan itu adalah melawan hukum. Ya. Disitulah kita harus pertanyakan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gara-gara adanya penyeludupan pasal ini, kemanusiaannya menjadi tidak beradab. Ya, ini akan saya sampaikan di pengadilan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada hubungannya dengan hukum nggak? Ada. Adil itu sendiri kata-kata adil bukan hukum. Bukan. Di sini keadilan sosial. Social justice. Nah, sosial ini adalah induk dari ilmu hukum. Jadi hukum termasuk dalam ilmu sosial. Pecahannya. Walaupun berdiri sendiri sekarang ya, tapi mau nggak mau ilmu hukum adalah bagian dari ilmu sosial sebelumnya. Ya kan? Demikian saya bilang, jadi sebenarnya keadilan hukumnya tidak diberikan. Karena bukan hanya sekedar kepastian hukum. Karena pra peradilan walaupun hukum formil yang dibahas, tapi menurut Radbruch yang di depan yang menjadi panglima adalah keadilan. Karena kalau kita bicara yang utama ada kepastian hukum, jadi ini bukan pengadilan namanya. Jadi pemastian hukum. Itu ya. Jadi kembali lagi ingat bahwa keadilan itu harus diutamakan meskipun ini adalah hukum formil yang dipermasalahkan. Demikian. Terima kasih, Bang. Sobat RS sekalian, saya sengaja ya bagaimana mengeksploitasi Mas Didit. Karena begini, karena kalau pendapatnya menguatkan permohonan kami, itu kan sangat menguntungkan. Karena itu kadang-kadang memang lawyer sama ahli itu harus berdebat dulu. Harus men-challenge kira-kira kalau begini bagaimana. Jadi saya menjadi devil advocate bagi Mas Didit ya untuk tanya-tanya, untuk mengeksploitasi. Jadi dan alhamdulillah pendapat Mas Didit ya mayoritas samalah dengan pendapat kami, karena itu kita firm untuk mengajukan beliau sebagai ahli kami. Jadi tentu ya yang dipilih ya ahli yang kira-kira pendapatnya itu akan memperkuat permohonan. Nggak mungkin juga tiba-tiba ahli yang memperlemah permohonan, itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya saya bertindak sebagai betul-betul penanya, ya memang karena saya ingin mengeksploitasi, saya tidak dalam kerangka untuk menyampaikan pendapat sendiri gitu ya saudara sekalian. Tetapi bagaimana kita mengeksploitasi pendapat ahli, karena pendapat ahli lah yang akan didengar oleh hakim, bukan pendapat para lawyernya. Karena pendapat para lawyer itu sudah dituangkan di permohonan. Nanti ya jadi dalil-dalil permohonan, nanti direplik kalau kita butuhkan replik. Dan tentu ya tadi yang sepanjang tadi kayaknya perlu diperbaikin ya. Itu saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya tidak mau terjebak pada pro dan kontra sobat-sobat sekalian di sini. Cuma kalau yang ngomong kotor, yang kemudian mengulang-ulang fitnah yang keji, ya tentu kita remove gitu ya. Karena kita tidak ingin dikotori oleh hal-hal yang tidak relevan dengan apa yang sedang kita permasalahkan.